Sama saya kita bedai. Dari Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kayak wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen wali. Wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena kula itu termasuk wong parek pangeran. Dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya roh pangeran. Ditanggep saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten ning sene Mekah. Ora nang ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono mboten ora aku ora roh putune. Aku ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi ngono. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bojo terakhir itu dikano muridé. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh Nawawi. Kok buyut-buyut kula marisi bojone, ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Ulama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha mau durung-durung aku takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung gitu apa? Papat asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun kurang tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Sama masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nomor, gue biasanya nak ilmu logika itu tak karemu gitu. Misalnya tisu ini tak potong terpecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gue latihan cerdas, aja latihan lugu, ya. Udah ini ora tau mikir, pokoknya dia udah tawakal ngenteni mati, ngono tok dene pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah ke akibat? Takbir. Kanjane Mustafa. Gerti mikir wae kanjane Mustafa. Wis wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Nan jare Mbah Mun ojo geman hak ben dadi wali. Wali kok jalur bodho iso, pokoke gak mikir lugu iku iso wali. Nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso lewat jalur bodho. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anular. Ketuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu iso dadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu dari Said Ramdan Al-Buti. Yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya. Yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang
wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sing Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ada pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisulub. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasal. So kita harus mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki lho pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rugen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan iso tokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dene ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Nek kan cek cukup lah. Nah itu ngono cukup. Karena misalnya ganjarane mulang itu kan 100 ya. Ganjarane ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susah to. Jadi aku ngono totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyak Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyak Mustafa langsung disotok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifatullah. Caranya adalah bina dari sofah dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah.
Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah. Alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin insting bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu. Coba sampean cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Ojo langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi bangunan apa tahu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.